Itu kan kebetulan live di hampir semua stasiun TV. Benar. Dan sepertinya pada saat itu semua orang traffic Netflix tinggi sekali pada saat Kok Netflix? pada saat itu karena mungkin menghindari nonton TV nonton TV. Mungkin karena pada jam-jam itu ada film baru yang keluar Iya. yang bagus mungkin. Tapi tadi kalau misalnya para noise dengar ada suara-suara yang familiar yang masuk di podcast kita. Yoi. Iya betul, mungkin ada beberapa yang menebak. Kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, sebenarnya. sebelum kita present, kita akan topiknya dulu, Coki. Ya. Topik kita hari ini adalah wisata Indonesia bagus nggak? Iya. Gimana menurut ente dulu sebelum kita? Kenapa Anda langsung naruh yang paling berbahaya di saya begitu ada beliau? Anda yang lempar. Ya lu tanya aja teman lu sendiri. Iya, gimana Coki? Kalau menurut Coki nih, Iya. wisata Indonesia nih bagus nggak? Sebenarnya bagus, cuman belum tereksplor dengan baik lah. Oh, kalau ini sekali lagi nih menurut pengetahuan kita ya. Menurut saya nih pribadi, pemerintah tuh kurang sosialisasi tentang bagus-bagusnya wisata. Jujur ya, saya tahu keindahan Bali itu bukan dari pemerintah, tapi dari storiesnya Awgarin. Dara Arafah dan selebgram lain gitu. Karena pertama saya tidak follow Kemenkraf apa sih mas? Tanya dong sama beliau. Jangan nanti. Nah, lagi dulu kita kedatangan one and only putra Indonesia yang membanggakan. Ini dia, kita kedatangan Wisnu Tama. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Mas, terima kasih banyak menyempatkan waktunya. Makasih, gue yang seneng bisa Thank you. join di Thank you. acara yang gak jelas ini. tapi gua boleh jujur ya Mas ya. Gua tuh dulu sering lihat lo di TV. Gua suka banget dengan gebrakan-gebrakan, keputusan-keputusan lu gitu. Dan akhirnya kita bisa duduk satu meja, konten ya? satu konten dengan Mas Wisnu. Ini sebuah, kalau buat gua secara pribadi sebuah pencapaian besar. Benar. Tapi mungkin untuk Mas Tama turun level ya. Kagak lah. Justru kalian ini unik lah. Beda ini. Top ini. Mas Tama, kalau lu tuh sekarang tuh berarti lu kan kalau ada industri kreatif Ya, pasti identik dengan nama Wisnu Tama. benar. Gitu ya. Iya sih, kalau gue sih dengarnya sih Yang sekarang ya. yang sekarang gitu ini Wisnu Tama, industri kreatif Wisnu Tama. Tapi lu tuh aslinya kreatif gak sih sebenarnya? Nah itu dia. Gue juga gak ngerti. Yang ngecap kan lu ya kan. Atau Itu masyarakat lo yang ngecap Bukan, Mas. ente kayak nanya ke Menteri Agama, Bapak religius. Pasti ada alasan tertentu Pak Mas Tama ini dipilih jadi Menteri Kreatif. Loh, enggak, itu kan tapi kan orang lain yang melihat. Tapi Iya, kalau Mas iya. Tama sendiri menilai dirinya kreatif tidak, Iya, kan iya, itu benar. kan dua hal yang berbeda gitu. kalau saya ngelihat diri saya malah justru apa ya, saya juga nggak ngerti gitu ya orang-orang kenapa nganggap saya kreatif gitu. Tetapi selama karir saya berusaha membuat sesuatu yang mungkin beda dari yang lain gitu ya. oke. Beda bukan berarti lebih jelek ya, tapi lebih bagus gitu, berupaya ya. Iya. Kembali penilaiannya lebih bagus apa enggak kepada masyarakat lah gitu. Iya. Nah jadi kalau kreatif sih enggak, pendidikan kreatif enggak, ada dasar kreatif juga enggak gitu ya. Tapi memang itu aja sih, pengen bikin sesuatu yang beda selama karir saya gitu ya. Ya. Oke. Dan ini jawaban yang sangat humble ya dari orang yang digadang-gadang sebagai salah satu orang paling kreatif di Indonesia gitu. Tapi lu kan sempat pegang satu channel TV ya? Iya, beberapa channel sih pernah. Beberapa Ya, channel bukan satu ya. beberapa channel. Agak sombong juga ya Mas. Ya. Habis kalau cuma satu nanti TV lainnya tersinggung. Kok dia cuma di situ kan di situ pernah kan di situ pernah. Saya kan pernah di sini gitu ya. Iya, ada 4 kali itu ya kan. Nah, yang gue ingat itu dari salah satu program TV yang lo pegang. Sebenarnya berapa Iya. banyak. Tapi gue ingat ada salah satu program TV itu yang acara ulang tahunnya itu luar biasa sekali. Itu bisa menjadi pagelaran yang membanggakan Indonesia karena pada saat itu baru bisa gue bilang pertama kalinya banyak artis luar negeri datang gitu Mas. Yang levelnya tuh bukan level yang Kaleng-kalengan. bukan kaleng-kaleng. Yang level-level yang luar biasa gitu. Itu kenapa waktu itu lo memutuskan untuk melakukan hal itu gitu Mas? Iya, jadi gini, kan selama ini Indonesia banyak ya acara-acara ini, acara itu, award ini, award itu. Tapi saya lihat kalau saya nonton acara-acara di luar negeri itu kok kayaknya menurut saya ya, mungkin saya salah. Ya. Kok nggak sekeren mereka gitu buatnya gitu ya. Jadi saya mati-matian pada saat itu nggak mau kalah sama mereka. Simpel itu aja. Saya nggak mau kalah sama bangsa-bangsa yang
katakanlah lebih advance dalam bidang pertelevisian pada saat itu dengan segala keterbatasan kita begitu ya. Misalnya di zaman dulu kan lagi happening MTV Music Awards ya kan, ada Grammy Awards, ada apa awards dan lain sebagainya gitu ya, berbagai macam gitu ya. Saya cuman pengen bikin, gua juga bisa, Indonesia juga bisa bikin sebagus itu gitu ya. Karena selama ini kan yang nonton misalnya acara-acara award yang nonton alay-alay gitu ya kan. Apa sih gitu loh, come on gitu kan. Nonton tuh bener-bener datang dengan semangat gitu. Dan kalian lihat sendiri lah, orang datang tuh bener-bener dan serius, excited, segala macam, bukan penonton bayaran. Malah kita bisa lihat penghargaan si penonton terhadap acara itu terlihat dari bagaimana cara dia berdandan sebenarnya, Mas. Betul. Ya niat gitu. Niat. Dan pada saat acara itu sudah ada jadi tahunan bahkan rutin, kita lihat banyak sekali selebriti level atas bahkan. Itu niat loh. Datang ke acara itu sampai pakai sanggul-sanggul. Dari TV lain padahal. Kayaknya kalau nggak diundang nggak keren gitu. Jadi banyak yang WhatsApp saya gitu. Jadi akhirnya lo bikin itu karena kan lo tidak mau kalah gitu. Iya. Tidak mau kalah. Iya. Tapi pada saat lo melakukan itu, menurut lo, nah itu kan tadi sekarang kita balik lagi ke topik kita. Kita sekarang masuk ke pariwisata nih, Mas. Lo kan sempet lah menghandle hal-hal seperti ini gitu kan. Tapi apakah ini topik yang sensitif, nanti biar editor yang menentukan ya. Tapi kalau lo sendiri, menurut lo, kenapa di Indonesia kalau sebut Indonesia bule taunya Bali doang, Mas? Itu kan sebuah masalah. Dan itu kenyataan. Itu kenyataan, Mas. Maksudnya bahkan lebih tahu Bali daripada Indonesia, bro. Kadang-kadang ada bule yang merasa Bali itu bukan negara bagian dari Indonesia. Betul banget. Kenapa tuh? Pertanyaan lo apa? Kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Jadi begini ya, karena begitu indahnya Bali. Bukan saja alamnya tapi budayanya, sehingga membuat Bali itu sangat outstanding dibandingkan tempat lain. Bahkan kalau waktu zaman saya kuliah dulu di Amerika gitu, mereka lebih tahu Bali gitu ya. Teman-teman tahu Bali, pas saya ngomong Indonesia apa tuh? Ada teman lucu, gue cerita where you from gitu kan. Terus gue bilang lagi ngumpul nih habis ada kelas studio production gitu, where you from? Indonesia, gue bilang gitu kan. Maklum kelas baru kan, tanya-tanyaan kan. Oh, where is that? Katanya gitu kan. Indonesia. Terus temennya nyolek-nyolek temennya gitu. Indonesia. Yang ada di t-shirt merek t-shirt itu made in Indonesia di t-shirt gitu. Malah ada di baju negara kita ya. Iya, terus habis itu saya ngomong Bali, mereka ngerti. Gitu. Jadi memang somehow itu sebuah kenyataan yang ada, dan memang kenyataannya juga Bali memang sangat outstanding ya. Outstanding. Betul. Jangan salah nih, saya cerita dikit ya. Pariwisata di Indonesia itu 40% itu di Bali. 40% internasional ya. Yang internasional itu datang langsung ke Bali, dan sebagian transit di Jakarta, juga kebanyakan ke Bali, yang akhirnya total dari wisatawan internasional itu 50% itu ke Bali. 50% sisanya dibagi-bagi tuh semua daerah. Bule nyasar. Iya, mungkin dia nggak salah itu gimana? Salah pesawat. Ya, tapi salah pesawat mungkin ya kan. Jadi memang dari 16 juta visitors yang ke Indonesia tahun 2019, itu ya bisa dibilang 8 jutanya ke Bali. Ke Bali ya. Saking outstandingnya ya. Ya memang Bali keren. Is it a good thing or a bad thing pada saat Balinya sendiri lebih terkenal dari Indonesia? Kalau menurut lu kan mungkin setiap orang punya pendapat yang berbeda-beda kan, Mas ya? Karena ini bisa juga good thing-nya ya, bagian daripada pemasaran atau marketing. Karena memang orang kan menuju ke satu tempat kan bukan, contoh gue ke Australia gitu, kemana? Ke Melbourne, bukan ke Australia gitu kan. Jadi lebih spesifik. Kalau orang mau berwisata itu memang spesifik ke satu tempat, bukan bukan negara. Kecuali Singapura terlalu kecil lah gitu kayak. Lu ke Amerika, lu mau liburan kemana? Ke Los Angeles gitu kan, bukan ke Amerika gitu ya. Jadi memang ada daerah-daerah yang spesifik yang memang benar-benar awareness-nya sangat tinggi. Nah memang dari 20 destinasi terbaik di dunia untuk pariwisata, Bali masuk di situ. Dari 20 itu. Dari 20 itu ya kan, bahkan top 10 lah gitu. Bisa dikatakan. Jadi memang itu terlalu tinggi awareness-nya. Bahkan di film-film orang ngomong libur Bali, Bali gitu ya. Specifically Bali. Iya, nggak ngomong libur ke Indonesia. Nggak ada ke Anyer gitu ada. Pasti Bali ya. Kalau Anyer mungkin lu kali ya.
maksudnya lebih lokal. Iya, betul, lebih betul. Tapi padahal kan sebenarnya kalau dari keindahannya kan sebenarnya tempat wisata kan yang lain kan tidak kalah sebenarnya. Ya, wisata itu bukan hanya mengenai keindahan alam, Nah, ini menarik nih. tetapi budaya, tetapi experience yang lain, Akses juga mungkin. akses juga, hotel juga, Benar. transportasi juga. Penginapan juga, bro. Iya, jadi betul juga sih, betul. tetapi memang The yang whole package ya. the whole package, tetapi yang membuat semua itu menjadi kuat dari Bali adalah bukan hanya keindahan alam, ya, tetapi perilaku masyarakatnya, budayanya, jadi gitu begitu ya. kuat sehingga sangat berkesan bagi siapapun yang berkunjung. Kan kalau dipikir kan di sebelah Bali itu juga nggak kalah indah kan, gitu. Betul. Lombok dan lain-lain. Iya, Lombok, Banyuwangi dan nggak kalah indah. Nah, tetapi kenapa Bali yang paling outstanding mungkin karena daya tarik itu. Budaya dan kelakuan warga lokalnya. Iya, perilakunya. Iya. Kalau kelakuan tuh kesannya artinya negatif ya. Enggak mau kelakuan. Mungkin juga karena akses juga, ada akses Iya. juga, ada penginapan yang ditunjang dan penginapan Banyak yang baik. bule yang betah di Bali, bro. Betul. Yang nggak betah warga lokalnya, apa? Warga lokalnya betah. Enggak, maksud kadang saya lihat katanya kelakuan bule Bali udah mulai. Ya enggak kalau Ya, jadi dari sekian juta orang Iya, adalah iya, beberapa iya, pasti ya, nggak iya, mungkin iya. semua orang bener kan dari ya jutaan ada 1 2 3 yang Iya, mungkin yang tapi jangan digeneralisasi. mungkin karena terlalu nyaman kali di Bali. Terlalu nyaman di Bali, mungkin juga dia merasa kayak wah kok di sini murah-murah gitu. Terus akhirnya dia wah kok di sini saya bisa melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan di negara saya. Jadi tanda kutip dia jadi kadang-kadang agak lengah sedikit. Mungkin. Dia jadi nyebelin gitu. Jadi sableng. Jadi sableng. Nah tapi gue tuh punya pertanyaan sebenarnya Mas Tama. Nggak tahu apakah pada saat lo sempat jadi Kementerian Pariwisata lo pernah kan salah satu jargon kita kan adalah kalau Jakarta tuh enjoy Jakarta, benar nggak? Masih enjoy Jakarta nggak Mas? Saya kalau di Jakarta kan terpaksa karena kerja. Enggak, kalau nggak salah itu jargonnya juga enjoy Jakarta kalau nggak Enjoy salah. Jakarta. Iya benar. Iya, tapi enjoy Jakarta. Enjoynya kayak tanda tanya, bro. Bukan, kalau gue tuh enjoy Jakarta tuh kayak villain gitu loh Mas, kayak orangnya ya tinggal ditambahin tanda tanya kalau nggak suka. enjoy Jakarta. Tapi kalau di YouTube orang bule kayak seneng ke Jakarta. Betul. Makanya itu Jakarta bagian mana sih, bro? Tapi begini. Iya. Ya namanya Jakarta tempat gua cari nafkah sih sebenarnya. Betul. Iya. Kalau itu, tapi ya sama Jakarta udah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, Ya, kan? fair enough. Banyak yang sekarang udah ya katakanlah ada MRT yang sebegitu bagus ya, nanti akan diperpanjang ke sana, ke utara, ke timur, ke barat dan lain sebagainya gitu. Jadi memang at least ada upaya. Tapi memang karena penduduknya sekian banyak ya kan, Jakarta itu kan kalau siang ini mungkin lebih hampir berapa belas juta ya, lebih mendekati 20 juta, kalau malam ya betul 10 juta. Jadi memang benar-benar edan gitu loh, banyak ya gitu. banget ya. Seluruh penduduk Australia tumplakin di sini kan kira-kira gitu. Iya benar karena dari populasinya sebenarnya. Tapi kalau gue mau nanya sama lo nih Mas, lu kan bergerak sebenarnya kan pokoknya yang garis benang merahnya semua industri yang lu ada di situ ada kreativitasnya sebenarnya. Karena lu itu diharapkan oleh banyak orang untuk membawa gebrakan-gebrakan yang menerobos, terobosan. Itu harapan orang terhadap lu. Gue mau nanya sama lo jawab jujur aja Mas. Iya jujur. Pernah nggak terbebani pada saat orang berharap sama lu untuk bikin sebuah gebrakan yang selalu menembus batas, kepikiran nggak tuh? Atau lu at least pernah nggak terpikir kayak jangan saya terus dong gitu? Kan ada hampir 300 juta manusia di Indonesia gitu. Maksud gua sisi manusiawi gitu kan maksud gua. Kita penasaran. Saya nggak pernah ngerasa terbebani, biasa-biasa Luar aja. biasa. Iya, tapi memang begini. Ini lu tanya gue jujur kan? Silakan. Jadi begini, problemnya jadi menteri itu ya dengan waktu dulu sebelumnya waktu bikin Asian Games atau di swasta segala macam, gue nggak perlu banyak omong buat apa-apa. Iya kan, artinya gini. Contoh Asian Games saya ditunjuk menjadi creative director itu 2 tahun sebelumnya. Ya. Iya kan, ya gue kerja aja. Ya katakan relatif 1,5 tahun sebelum acara lah gue mulai kerja ininya ya. Oke. Gue fokus aja membangun tim, mendesain, bikin kreatif, bikin konsep, bikin itu tanpa perlu resein. Ya, Ya gitu. Nah, baru sebulan sebelum acara Mas Erick Thohir ngomong, ngomong dong ke publik, promosiin. Oke. Nah di situ pada saat itu semua sudah siap.
Infrastruktur sudah siap, tim saya sudah siap, penari sudah siap, sudah bagus segala macam, baru deh gue berani ngomong, ya kan gitu. Ini kalau jadi menteri kan ngomong apa aja salah. Ini salah, belum lihat ujungnya gimana, ya kan? Belum lihat ujungnya gimana udah salah, ya. Lucu. Sementara kan gue orang kerja ya, saya profesional ya. Betul. Artinya dalam membangun pariwisata yang yang betul-betul seperti Thailand misalnya begitu ya. Nanti saya cerita soal Thailand deh. Ya. Itu kan memang butuh persiapan yang sangat matang, apalagi ada pandemi COVID-19 seperti sekarang. Lu bangun apa-apa ya harus jangka panjang gitu loh. Pariwisata di Thailand kan berapa kali lipat kita jumlahnya, negara jauh lebih kecil daripada kita. Wow. Ya kan lebih dari 50 juta, bahkan dekat 60 juta dalam 1 tahun di tahun 2019. Jauh lebih banyak. Itu Indonesia 16 juta. Padahal lebih luas kita, wilayahnya lebih banyak kita. Jelas itu. Nah, kenapa Thailand bisa begitu ya? Karena mereka membangunnya secara komprehensif membangunnya. Bukan cuma sekedar promosi doang, kan? Segala sesuatu disiapkan. Nanti kalau mau tanya soal Thailand bagaimana, saya bisa cerita lebih detail. Tetapi poinnya adalah untuk membuat sesuatu memang mesti fokus, mesti detail, mesti membangun strateginya tuh betul-betul betul-betul ya jangka pendek dan jangka panjang gitu. Sehingga pembangunan pariwisatanya berkesinambungan gitu. Sehingga the next generation-nya bisa katakanlah 10-15 tahun dari sekarang betul-betul merasakan, walaupun pada saat itu saya yakin udah nggak bakal jadi menteri juga gitu ya. Tetapi itu kan pahalanya kalau kita orang beriman ya kan gitu. Itu kan yang betul-betul bisa menjadi legacy lah nantinya. Benar. Wis, gila keren banget ya. Berarti kadang ada semacam gini dong Mas Tama. Pada saat kita bekerja keras nih di giliran kita, misalnya kita ditunjuk, tolong dong lu yang ini. Oke, gua handle ya. Kita handle. Pada saat kita turun baru terlihat efeknya. Ada selalu berarti ada saat-saat seperti itu ya. Jadi pada saat kita akan benar-benar menerima efek benefit dan efek-efek positifnya pada saat kita sudah tidak menjabat lagi. Ya nggak masalah itu kan untuk kita sebagai. Tapi kan untuk beberapa orang itu masalah. Untuk beberapa orang. Tergantung niat kita. Perhitungan gitu ya. Iya. Itu kan saya yang kerja dulu. Enggak ya. Ya, itu kan kita kan bukan Mas Tama ini takutnya menteri lain gitu. Iya. Tapi kalau lo sendiri Mas Tama, kalau ditanya apakah Indonesia tuh punya peluang untuk jadi Korea Selatannya Asia Tenggara? Dalam hal apa? Kreativitas, industri kreatif lah. Soalnya kan di sini udah banyak K-pop nih. Bukan itu. Maksudnya kan kalau kita lihat itu salah satu indikator salah satu indikatornya. Tapi kan maksudnya kalau kita lihat Korea Selatan kan dari segi entertainment, bahkan Netflix aja Mas Rama kayaknya sekarang didominasi oleh film-film Korea. Ya. Bahkan industri musiknya pun K-pop tuh udah hampir, ya suka tidak suka kita harus mengakui bahwa itu sudah jadi salah satu. Itu sama juga dengan case-nya Thailand. Cara mereka membangun industri kreatifnya memang berkesinambungan dan jangka panjang. Ya. Saya ambil contoh misalnya sebelum ada pemerintah Korea pun concern terhadap hal itu. Perusahaan-perusahaan di sana juga concern tentang dan berambisi untuk menjadi mendunia. Walaupun bahasanya aneh ya, katakanlah begitu. Bahasanya aneh. Ya, bahasanya aneh artinya dia bukan bahasa yang mainstream gitu, bukan Inggris, Prancis, Spanyol dan, gitu ya. Dan bukan bahasa yang dianggap romantis seperti bahasa Prancis. Iya, betul. Jadi gitu. Tetapi karena begitu giginya mereka dan secara konsisten membangun industri kreatifnya, berhasil. Bahasa Korea bukan bahasa yang sederhana gitu. Betul. Susah ya. Iya. Kanjinya juga susah, men. Iya. Yang nggak tahu susah apa nggak, saya nggak pernah belajar sih. Tapi kayaknya susah sih saya lihat. Bacanya aja susah. Ya, gitu. Bahasa Inggrisnya paling kita bisa baca langsung gitu. Sebelum ngapalin. Betul. Artinya gitu ya. Nah ini tulisannya aja kita mesti ngapalin dulu. Jadi artinya effortnya double. Tetapi sekali lagi ya pembangunan industri kreatif di Korea itu konsisten dan berkesinambungan. Ya, sehingga dulu ada salah satu, saya ambil contoh salah satu perusahaan namanya Jeojedang atau disingkat CJ, akhirnya menjadi CJ Entertainment sekarang. Itu awalnya dia bekerja sama dengan Amerika, melakukan investasi, DreamWorks untuk mempelajari apa yang bisa mereka lakukan dan mereka partnership dan lain sebagainya. Itu kita bicara udah puluhan tahun yang lalu. Terjadinya sekarang. Jadi nggak ada pembangunan yang instan.
Nggak ada, nggak mungkin. Jadi memang balik lagi seperti pariwisata, kalau mau membangun tuh betul-betul yang bener ya gitu Iya. Kalau enggak ya akhirnya cuman belasan juta aja kita. Tapi potensi kita ke sana sebenarnya ada nggak sih? sangat sangat apalagi di era digital seperti sekarang ini. Ya kayak kalian ini kan kreatif bukan? Lumayan sih. Ya lumayan sih ya. Kreatif dan berbahaya. Berarti potensinya sebenarnya ada ke sana. Tapi kenapa sih susah banget ngangkatnya gitu? Ini bukannya jadi tanggung jawab lo doang sih Mas. Malah ini kan Ya, tanggung jawab semua ya. tanggung jawab kita bersama. Ya jadi begini, memang kita harus berani melakukan dalam tanda kutip investasi kepada hal-hal yang sifatnya mendunia, begitu ya. Nggak bisa kita recehan lah, nggak bisa kita ecek-ecek gitu ya. Nggak bisa nanggung ya. Ya kalau mau bikin kerja sama film sekalian sama film Hollywood misalnya, Hollywood yang blockbuster ya, yang biayanya di atas 100 juta dolar, 200 juta dolar gitu ya, itu baru benar-benar jangan. Kalau kerja sama Hollywood juga yang recehan ya, jangan lalu membikin pariwisatanya juga ya kan sekaligus Yang luar biasa. ya harus yang extraordinary gitu ya. Ya. Jadi memang harus ada ikon kayak Dubai gitu ya, kan dia bangun nggak tanggung-tanggung, orang pengen nganga gitu, gila dia bikin gedung Sampai ada salju loh di sana. Burj Khalifa ya. Iya. Burj Khalifa segala macam. Kalau dia bangunnya tanggung-tanggung Dubai, Iya. nggak akan orang mau ngeliat. Jadi langsung yang ultimat sekali. Iya, nggak artinya bukan berarti harus bangun gedung ya dalam Ya, konteks ya, ini ya, tapi bikin sesuatu. Iya. Ya, saya ambil contoh pada saat momen Asian Game ya. Ya. Itu betul-betul saya manfaatkan untuk menjadi apa namanya the window of Indonesia gitu loh. Karena semua mata tertuju tuh. Pada saat itu Mau nggak mau. saya manfaatkan mati-matian, saya nggak libur 1,5 tahun sama sekali demi mewujudkan itu, karena itu salah satu momentum menurut saya. Iya. Jadi memang kita harus outstanding. Yang tadi lu tanya soal bikin acara TV yang tahunan itu, ya kan? Itu juga mati-matian saya menunjukkan eksistensi kita gitu loh di Asia Tenggara, seorang tahu semua. Iya. Benar. Karena bagus kan, bukan karena Betul. Karena bukan yang lain ya. bukan Karena hal yang lain gitu. Betul. Betul. Jadi memang itu yang harus diupayakan, dan memang harus niat bikin apa-apa, nggak bisa tanggung. Iya. Tapi memang iya. gue ngerti sekarang Mas, masalahnya adalah memang kita sudah punya resourcesnya luar biasa. Iya. Tapi tangga untuk menuju the next stepnya itu yang harus dibangun sebenarnya. Iya. Dan membangun tangga menuju next stepnya ini juga perlu nggak tanggung-tanggung. Iya. Iya sih. Sedikit kalau nanya soal pariwisata. Kalau untuk pengembangan pariwisata tuh pernah nggak ada atau sering nggak bentrokan sama warga lokal? Misalnya penolakan, misalnya mau bikin Disneyland. Ya enggak sih, asal kita tahu cara nyampeinnya. So far pada saat saya menjabat sih nggak pernah ada masalah. Nggak pernah. Nggak pernah ada masalah. Terakhir aja sempat saya di Toba gitu ya, di salah satu desa namanya Sigapiton. Ya. Itu saya datang ke sana gitu ya. Terus ngomong sama masyarakat, terus kepala desanya ngomong sama saya gitu. Ya. Bapak Menteri katanya. Dengan logat Batak ya tentunya. Iya, dengan Betul. logat Sambil Batak. bawa tua. Enggak semua orang Batak minum tuak, mohon maaf. Ada, saya suka, tapi tidak semua. Oh, tidak semua. Silakan. Iya. Iya, dia bilang Bapak Menteri katanya. Saya pikir mau nanya apa gitu. Iya. Tolong jelaskan sama saya, pariwisata itu apa? Saya jelaskan lah. Jadi memang jangan kita berpikir segala sesuatu itu Jakarta sentris. Betul. Oke. Betul. Poinnya itu, penting ya. jangan kita anggap semua kita yang ngerti di sini semua orang ngerti, nggak gitu juga. Jadi harus effort untuk ngejelasin Iya, gitu. tapi dengan cara yang baik ya. Tapi memang itu sebuah salah satu sebagai yang punya darah Medan juga Mas Tama, salah satu ambisi gue rasa sih banyak masyarakat Medan, orang Batak juga adalah Danau Toba nih seperti berlian yang belum diasah gitu. Karena orang tahu indahnya luar biasa. Iya. Tapi ya Kurang tereksplor gitu. iya, paling tidak menurut beberapa orang Batak sendiri gitu. Iya. Kadang ada beberapa orang Batak dia ke Bali gitu. Dia bilang bagus ya Bali, tapi sebenarnya Danau Toba juga nggak kalah gitu. Kalau saya enak lah, orang Medan ada Danau Toba. Teman saya ini Madura ada apa di sana? Di Madura ada ini pantai Gili Laba namanya Coki. Jadi ada pantai birunya kalah bro Bali bro, serius. Masa? Silakan googling buat teman-teman yang dengerin, ada Gili Laba. Tapi aksesnya susah. Dan tidak ada penginapan. Masa ke Madura nginep di Surabaya? Iya benar. Itu paling ya permasalahan kalau di Madura banyak spot-spot bagus, pantai-pantai yang biru gitu. Ini Coki, apa namanya, selain aksesnya lama, terus juga kekurangnya penginapan biasanya. Iya pertama. betul. Ya, akomodasi penting. Ya ini juga masih Kadang-kadang ada tempat nggak jelas, tiba-tiba ada akomodasi bagus.
Ya kan, akhirnya orang ke sana. Betul, itu aneh banget sih itu, cuma aneh banget. Saya Tempat gak jelas. ada satu hotel baru ya. Dulu chain hotelnya tuh chain hotel Indonesia. Dia bikin hotel di Amerika. Ya kan? Dia bikin di tengah tebing-tebing padang pasir gitu. Nggak ada apa-apa di sekitar dia bangun tuh. Keren banget, men. Tapi Ya, tapi jadi keren, tapi jadi orang pada kesana yang sebetulnya dulu orang nggak ada yang kesana. Betul, karena gersang ya. Iya, karena gesang, karena batu-batu dan lain jadi sebagainya. rame. Rame. Waduh. Lu coba tuh di Madura sebenarnya. Dan harganya per kamar nggak tanggung-tanggung per malam, bisa $2.000-3.000. Wow. Wah, Itu 20-30 bisa dicoba. juta. Coba di tebing-tebing. Ini kan tebing tinggi orang Batak. Ada. Bikin hotel di tebing tinggi. Betul. Anti gerbek Satpol PP. Kok anti gerbek emang mau ngapain? Iya. Memang muslim nih pikirannya memang aneh nih. Kan anak muda. Tapi kalau lo lagi nih Mas Tama, Ya. lu kalau ngelihat award sekarang di Indonesia jujur gregetan. Anjir, ini pertanyaan yang Ya nggak tahu lu ngeliatnya gimana, gue udah nggak nonton TV. Jawaban yang sangat baik. sangat aman. Bukan sangat aman jawaban. Bukan aman. Emang gue nggak nontonin semua. Oke. Saya kasih tau gini ya, pada saat saya bikin award yang lo ngomong Iya, tadi, iya, iya. lu pikir gue pernah nonton award sebelumnya? Di Indonesia enggak lah. Langsung benchmarknya yang di atas. Iya, langsung aja yang paling bagus mana gitu saya lihat waktu bikin Asian Game. Ya bahkan waktu bikin Asian Game, gue nggak pernah nonton pembukaan Olimpiade atau apapun sebelumnya. Ya gue berimajinasi aja dengan apa yang ada gitu ya. Berhasil tapi ya. Berhasil. Padahal ngarang-ngarang sebenarnya. Kan ngarang-ngarang, memang ngarang itu. Iya kan? Itu kan imajinasi kreativitas itu adalah imajinasi yang berusaha lu wujudkan. Betul. Mas Tama, gue mau tahu, lo kan orangnya, kalau menurut gue lo orangnya visioner, lo berani liar dengan imajinasi lo. Ya. Ada nggak orang yang ini tandem lo, tapi kalau ketemu dia tuh lo berantem terus? Karena kan gini, lo kan visioner. Ya. Pokoknya apa yang ada dalam konsep lo tuh harus direalisasikan. Suka terbentur dengan realita nggak, Mas? Kalau sebelum waktu jadi menteri nggak ada masalah. Waktu jadi menteri kan banyak birokrasi lah, apa segala macem. Ya kan terus ada pandemi lah segala macam. Jadi gregetan juga ya pada saat itu ya. Padahal begitu banyak mimpinya. Berarti sebenarnya posisi menteri ini tidak ada challenge-nya tersendiri ya? Iya dong. Iya. Bahwa Sebenarnya tahun 2020 kemarin Pak Presiden juga udah setuju kita mau bikin sebuah show yang keren banget di Jakarta. ya. Begitu juga tahun ini di Bali. Tetapi ya karena pandemi ya bubar semua konsepnya. Oke. Ya. Karena kan beberapa orang berpikir mungkin ini buat paranoid juga bisa jadi sedikit point of view yang berbeda, bahwa kadang kita merasa bahwa lo kalau udah jadi posisi menteri kan harusnya bisa ke sana, bahkan dalam beberapa hal lebih mudah pada saat kita tidak ada di posisi menteri dalam melakukan Memang. Oh wow, ini Ya. satu poin, ini poin yang menarik dan poin yang bisa jadi kita Kan berpikir. dikira jadi menteri jadi lebih bebas menentukan ini, Enggak dong. menentukan ini. Enggak lah. Enggak. Bikin apa gitu. Enggak, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kan Menteri Klaster 3 ya. Ya. Lo harus tahu nih. Oh, ada klaster-klaster. Yang artinya mungkin paranoid mungkin nggak tahu. Iya. Jadi gini, kalau Menteri Klaster 2 dan Klaster 1 itu lebih punya otoritas dan regulasi secara lebih luas gitu. Kalau Kementerian Pariwisata kan di sini ada Pemda, ada otonomi daerah dan lain sebagainya. iya. Yang sifatnya Klaster 3 itu lebih koordinatif. Kalau lu mau bangun apa, ngomong sama Menteri PUPR, mau bangun jalan atau transportasi, ngomong sama Menteri Perhubungan, lalu ada lagi Menteri BUMN, lalu ada lagi terkait dengan visa, Menteri Kumham dan lain sebagainya. Jadi bukan keputusan dia sendiri. Jadi kementerian yang sifatnya koordinatif. Saling berkaitan gitu. Iya, nggak bisa kayak misalnya Menteri Perhubungan misalnya. Ya. Menteri Perhubungan tuh bisa, kemudian beliau kawan baik saya, mau bangun ini, mau bangun apa yang terkait dengan perhubungan semua Ya. bisa. Seluruh Indonesia. Kalau kita nggak bisa, misalnya mau buka Bali, ya ntar dulu umpamanya Paham. ada Paham. Pemda, ada Paham. Ibu Menlu, ada Menkumham. Jadi memang nggak sesederhana itu. Mas Tama tahu nggak, cara lu menceritakan ini, gua rasa akan membuka paradigma baru buat paranoid dan kita, bahkan gua dan Muslim. Ya. Karena sekarang gue jadi bisa membayangkan betapa hidupnya rapat kabinet menteri. Karena pasti kan Menteri Pariwisata Ekonomi, saya ada ide, saya gini. Yang lain, apa lagi sih?
Bisa juga. Apalagi sih? Kalau bangun jalan nggak ada yang protes, ya kan? Tapi kalau mau pariwisata harus izin ini, izin ini, izin Nggak, ini. karena memang karena itu menyangkut banyak hal Mas Sorry, Tama. itu ribet nggak ini? Oh, ini menarik. Ribet nggak kalau misalnya karena berkaitan dengan banyak hal itu? Kalau dengan antara kementerian atau dengan menteri lain sih nggak ribet ya. Iya, Saya iya, support. Tapi kan di bawahnya kan butuh proses, butuh birokrasi dan lain sebagainya. Jadi nggak sesederhana itu. Itu dia, misalnya contoh. Jadi birokrasi bukan problem di kita, di kementerian saya aja. Tapi ada birokrasi. Pemda dan lain-lain Iya, ya. iya. Misalnya belum lagi di Indonesia banyak tempat-tempat keramat. Kenapa tuh? Loh, iya, misalnya bangun ini tiba-tiba ada makam gitu. Oh, iya, Itu terjadi, Pak. Iya, betul, Ya kan betul. kelamaan birokrasi orang ke Thailand. Iya. Berarti memang kalau lo sendiri sebenarnya sekarang kan masih pengen nggak Mas Tama bekerja di industri kreatif? Saya nggak pernah ngerasa bekerja di industri kreatif ya. Jadi saya berusaha kreatif aja di mana-mana gitu. Iya, Misalnya sekarang di sebuah perusahaan Telkomsel gitu ya, bisa membuat Sesuatu yang kreatif. sesuatu yang kreatif Iya, di iya. Telkomsel. Jadi memang dimanapun kita bisa kreatif dan bisa nggak kreatif gitu ya. Betul. Tapi lo tipe orang yang kreatifnya itu memang harus ditunjang dengan situasi, partner yang pas, atau kreatifnya memang ada di dalam diri lo. Lo kalau ngelihat sesuatu langsung, tek nih berarti harus gini. Nah, itu aja. Atau lo tuh harus Dua-duanya sih bro. Harus. Jadi pada saat itu melihat sesuatu gitu, biasanya trigger itu imajinasikan sesuatu, terus akhirnya saya mencari teman atau tim yang pas gitu Iya, ya. Nggak iya. semua tim pas buat semuanya gitu ya. Jadi beda-beda setiap case-nya gitu. Tapi dasarnya adalah dari sebuah pemikiran. Iya. Misalnya saya waktu bikin opening Asian Games berimajinasi Pak Presiden begini lalu berusaha diwujudkan begitu ya kan. Iya. Walaupun pada saat itu semua orang meragukan itu bisa terwujud. Betul. Semua orang meragukan protokolnya gimana, keamanan apa. Yang Pak Presiden naik motor itu. Iya, semua bilang lu gila ini masa presiden begini. Semua orang bro, nggak ada yang bilang bisa nih gitu, nggak ada. Bahkan Pak Jokowi sendiri deg-degan kayaknya. Pasti iya. Tapi serius nih. Iya Pak, gini. Iya. Hah, saya naik motor. tapi mungkin itu bisa jadi sebuah wake up call bahwa kalau ide gua nih udah mulai banyak di questioning orang-orang, mungkin itu salah satu tanda bahwa this is the right one. Iya, bener loh. Semakin banyak yang orang men-challenge gitu ya, atau mempertanyakan itu, makin semangat gua. Anjrit, gua makin semangat itu. Gua lihat aja lu, gua wujudin ini, gua bilang gitu. Pernah nggak sampai nyerah? Misalnya satu ide Nggak. bagus banget, banyak yang menentang. Maksud orang mengakui ini You'll bagus. fight to the death for that bagus idea. sih bagus. Tapi budget jebol. Ya, pernah nggak akhirnya? kadang ada lah yang begitu ya. Iya. Tetapi at least saya sudah mencoba sebaik mungkin. Iya. Seandainya pun ide ditolak atau apa, itu tetap semangat aja berarti ya. Ya, itu semangat aja. Nggak bikin second account ngepost. capek nih gini terus. Kagak lah. tapi gua apresiasi sih Mas Tama. Setelah gua ketemu langsung sama lo, terus gua ngobrol sama lo ya Mas Tama ya, lo tau gak apa hal yang gua apresiasi dari lo? Lo ini adalah orang yang penuh dengan inovasi, penuh dengan ide-ide yang ditempatkan. Ini bukan masalah kecintaan lo dengan tanah air, bukan, ini bukan masalah ini. Terlepas dari itu, ditempatkan di orang yang referensinya tidak merata. Sehingga pada saat lo bilang, gue mau A, B, C, D, E, F, G, nanti balik lagi kasusnya kayak, apa itu pariwisata? Jadi kadang, gue rasa I feel you, challenge terbesar lo adalah mungkin sebelum ide lo itu terrealisasi, lo harus make sure dulu nih orang-orang ada di level yang sama sama gue. Sama nggak referensinya ya? Betul. Gitu, ya. Misalnya saya mau bikin ini yang MTV Music Award ini. Mohon maaf Pak, MTV Music Award tahu. Saya mau ngalahin MTV Music Award. Apaan MTV Music Award? Betul. Dan gue punya feeling ya Mas Tama, sering menghadapi hal seperti itu untuk beberapa konsep yang Iya, brilian jadi karena udah mikir kreatif harus ngejelasin gitu ya. Betul. Mau bikin MTV Music Award yang jurinya Ivan Gunawan.
Bukan. Ya tapi itu adalah challenge ya. Dia nonton nih berarti nih. Nonton. Buat materi. Gua setelah gue ngobrol sama lo, Ya. gue langsung merasa bahwa memang kayaknya kita kurang mengapresiasi lu data semua yang lu lakukan buat bangsa ini sih sebenarnya. Karena kita tuh cenderung point finger gitu kayak, apa sih lo kok nggak bikin ini? Anda tidak tahu birokrasi. Anda tidak Enggak lah. tahu. Tapi kadang-kadang juga gini ya. Contoh tadi sebelum kita mulai syuting dibahas. Udah capek-capek bikin acara opening motor itu, tiba-tiba yang dibahas stuntman. Ya kan? Padahal poinnya bukan itu kan. Padahal kan poinnya adalah ini konsep. Pak Presiden juga presiden gitu loh. Iya, iya, Bukannya Betul. Bukan orang Jackie Chan, mohon maaf. Pak Presiden bukan Jackie Chan. ada protokol untuk melindungi dia juga dari Betul. risiko dan lain sebagainya. Betul, Tapi betul. kesel nggak waktu itu pas? Ya kesel lah. Kesel. Masa sih orang udah capek-capek bikin seluruh dunia mengapresiasi tiba-tiba netizen yang terhormat mempersalahkan. Udah berdebat dengan tim, Betul. klarifikasi ke netizen. Betul. Oh, gue gak klarifikasi, Ya penting enggak, kalau bodo maksudnya, amat. maksudnya kayak enggak jangan situ doang fokusnya gitu. Tapi Capek juga tapi ya. gue tahu nih kalau gue bisa tebak Mas Tama ini adalah bos yang kalau misalnya kita jadi orang yang bekerja bersama Mas Tama ini adalah bos yang sangat menyenangkan kita dengar konsepnya, tapi sangat capek merealisasikan ini. Justru itu tantangannya pas berhasil kan. gue kebayang misalnya lagi meeting gitu. Ini ntar dulu ada cerita lucu. Apa nih? Jadi kan kita bikin opening Asian Game. Iya. Semua orang seneng ceritanya. Katanya konon ya, gue tidur habis acara soalnya ya kan. Terus semua orang ekspektasi closingnya sebagus itu. Iya dong. Iya dong. Wah, aduh pengen nonton closing. Padahal di mana-mana ya bro, yang namanya closing ya udah begitu aja. Istilahnya tumpengan bubar gitu ya kan. Iya, atau iya. cuman ya farewell party gitu Iya, loh ya. iya. Betul. Sesimpel itu. Gua semua orang bertanya ya kan lewat sosial media. Wah, openingnya bakal lebih keren apa tiket? Cuman Iya. dalam waktu less than an hour habis. Wow. Saking semangatnya. Wow. Ya kan. Lu kebayang nggak beban gua kayak apa waktu itu? Sementara, bro. Sementara nih gua kasih tahu ya logikanya ya. Itu bangun panggungnya opening Asian Game itu berapa bulan? 3 bulan ada kali. 3 bulan panggungnya Panggungnya doang. doang. Panggung doang. Latihannya ya full 6 Iya. bulan. Latihan 6 bulan. 6 bulan tuh nari tuh tiap hari tapi bosan gue lihat. Terus tapi closing kan konsep awalnya kan cuman ya gitu doang gitu ya. Iya, closing gitu ya. Closing aja gitu. Bye-bye gitu kan. Iya. Latihannya cuman punya waktu 2 hari. Ya kan? Panggungnya ya punya cuma 2 hari membangun panggung karena dipakai Iya, pakai pertandingan kan. Anggarannya mungkin 1/12 daripada opening. Wadah. Ya karena closing kan. Betul. Iya. Gua di situ berpikir keras. Bagaimana caranya supaya orang-orang Memenuhi ekspektasi orang-orang. Iya dong. Iya dong. Iya. Semua orang wah Indonesia menang medali banyak, makin orang excited, pengen datang semua, pengen lihat. Dalam hati gue anjrit semua orang ini. Gue berpikir keras bagaimana caranya ya kan. Gue yakin itu pasti WhatsApp-nya centang 1 terus. Masukin dong. Udah biarin aja dulu. Silakan. Semua wartawan nanya, yuk kayak apa ini segala macam. Sementara opening orang kebanyakan underestimate, paling begitu-begitu aja. Jadi nggak ada yang nanya-nanya gue juga bagusnya. Ternyata Iya. boom openingnya. Iya, akhirnya ekspektasi di situ. Udahlah gue berpikir keras. Dengan waktu 2 hari, gue mati-matian mencari jalan untuk membuat closingnya juga Wah, gitu ya. lumayan gitu ya. Iya. Ya akhirnya udahlah kita coba cari artis Korea yang lagi gratis bayarnya. Iya. Artis Korea ada yang gratis tuh. Pokoknya dimurah-murahin sedemikian rupa. Iya. Lalu akhirnya apa ya ini udah kosong nih panggung udah kagak ada ya kan Iya, gitu. iya. Lu mau bagaimanain? Oh cara satu-satunya adalah lighting. Oh. Jadi lightingnya gue tambah sama kembang api yang murah bukan Betul, yang murah gampang maksudnya kan. Iya. Lebih terrealisasikan. Iya gampang mewujudkannya dalam waktu 2 hari. Betul. Lighting tambahin, kembang api tambahin. Jadi setiap gerak jedar orang seneng aja situ kan. Ya maklum ya kan kembang api kan seneng. Lucu bener. Ya jadi joget orang heboh lighting blur tambahin. Iya. Fireworks ya kali tiap
semenit ada kali itu ya kan. Fireworks Dari awal sampai habis. Oh, jadi kelihatan meriah gitu ya. Iya kelihatan meriah sampai Iya, saking iya, banyak iya, itu kembang api itu asap kembang api kan gue di atas tuh ya. Betul. Masuk ke ruangan gue gak bisa. Bodoh amat. Yang penting orang seneng. Alhamdulillah kelar. Wes, Apa? gila. Dan itu No adalah complain, no no complain. Ya nggak ada yang komplain tentang closing Iya, sih so iya. far. Soalnya gak ada yang stuntman. Waduh. Tapi gua Saya rasa pikir Pak Jokowi naik motor lagi. Waduh. Pulang tapi bedanya. Datang ke pulang. Pak Jokowi udah tenang Kok ada sequelnya kan? tapi Mas Tama thank you banget Ya. atas apa yang lo lakukan. Tapi gue yakin dari semua kerja keras sampai dia 1,5 tahun persiapannya ya. Iya. 1,5 tahun itu persiapan. Ya. Tapi Mas Tama kalau misalnya ada, gue mau nanya, kalau lo diminta lagi untuk menanggung jawab acara sebesar itu sekali lagi, mau atau tidak? Atau rencana openingnya biasa aja biar nggak beban. Tapi kalau diajak gitu, lo Nggak bisa kayak gitu. Nggak karena bisa apa? Karena Ah. orang udah Segini ya? ekspektasi udah naik. Oh. Harus lebih Iya, at least iya. sama gitu. Kalau turun lagi wah Iya. repot sendiri kita. ya musuh terbesarnya Mas Tama ya karya Mas Tama sendiri. Dirinya sebenarnya. sendiri ya. Bisa jadi musuh masyarakat beneran gue itu. Tapi so far belum jadi musuh masyarakat. Amin. Mas Tama terima kasih banyak menyempatkan waktunya yang sibuk, dan Paranoid juga mungkin lo akhirnya mendapatkan persepsi yang baru tentang Mas Wisnu Tama yang selama ini hanya Anda ceng-cengin karena stuntman. Tapi lo tahu bahwa ada cerita bahwa lebih dalam dari itu sebenarnya. Iya, dan persiapan yang luar biasa ya. Dan ini ada kabar menarik bahwa sebenarnya Mas Tama akan punya podcast. Wah. Dan dia akan bercerita tentang keluh kesahnya. Waduh. Membangun. Oh enggak. Masa kalau kesah sih? Gue gak pernah ngeluh. Oh enggak. Tidak pernah, bahkan tidak bikin second account. Tidak. Tapi yang jelas akan ada podcastnya. Nanti bakal ngomongin apa dan judulnya apa, ditungguin aja ya. Siapa tahu nanti, dan gue rasa menarik lah karena Mudah-mudahan buat saingan dulu lah. boleh Mas Tama. Langsung saingan sama Anda kita ya. Oke, kalau gitu Mas Tama sukses terus untuk apapun yang lo lakukan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu yang lain dengan acara yang lebih bagus lagi. Kita push boundary Indonesia bersama-sama, Mas. Amin. Siap. Kalau gitu sampai ketemu lagi Paranoid. Bye bye. Kembali lagi di musuh